Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elviana Putri. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai diberlakukannya PPN 12% pada 1 Januari 2025, di mana pemerintah memberi diskon listrik sebesar 50% sampai dengan pembagian beras 10 kg. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Let's go! Oke, kita semua sudah tahu ya, pada tanggal 1 Januari kemarin, kenaikan tarif pajak PPN sudah menjadi 12%, disertai dengan berbagai stimulus dari pemerintah, mencerminkan upaya untuk menjaga daya beli masyarakatnya di tengah tantangan ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pajak merupakan instrumen vital bagi pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Menurut teori kesejahteraan, teori tersebut menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mencapai distribusi sumber daya yang lebih adil dalam masyarakat, dengan memberikan diskon listrik sebesar 50% dan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah berusaha mengurangi beban ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip redistribusi pendapatan, di mana pemerintah mengambil langkah-langkah yang mendukung mereka yang paling rentan. Menurut data, sekitar 81,4 juta rumah tangga akan mendapatkan manfaat dari diskon listrik ini, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi sebagian besar populasi dari dampak negatif pajak yang lebih tinggi. Kemudian ada menurut teori pajak. Teori pajak juga memberikan kerangka kerja untuk memahami implikasi dari kebijakan ini. Kenaikan PPN dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka yang panjang. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka pendeknya terhadap konsumsi. Dengan menerapkan tarif PPN yang lebih tinggi pada barang dan jasa, ada resiko penurunan daya beli masyarakatnya. Oleh karena itu, insentif seperti PPN ini ditanggung pemerintah untuk komoditas penting seperti tepung terigu dan gula. Itu salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas harga yang untuk mendorong konsumsi. Kemudian dengan mempertahankan PPN pada tingkat 11% untuk barang-barang tersebut, pemerintah tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga melindungi sektor industri yang bergantung pada bahan baku tersebut. Kemudian ada menurut teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik sendiri menekankan bahwa pajak yang efisien dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana untuk investasi publik. Namun, menurut teori ekonomi Keynesian, teori tersebut berargumen bahwa dalam kondisi resesi atau perlambatan ekonomi, peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi. Dengan adanya diskon listrik sebesar 50% dan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dari dampak negatif kenaikan PPN. Ini sejalan dengan teori kesejahteraan yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mencapai distribusi sumber daya yang lebih adil. Dalam hal ini, bantuan sosial yang diberikan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, sehingga konsumsi tetap terjaga meskipun ada kenaikan pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi di Indonesia sering dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dengan memberikan bantuan beras, pemerintah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi tekanan inflasi. Hal ini penting karena inflasi yang tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM di Indonesia ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto.
Oleh karena itu, insentif pajak bagi UMKM sangat krusial dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka. Dengan memberikan pengurangan pajak bagi UMKM dengan omset tertentu, pemerintah tidak hanya mendukung sektor ini, tetapi juga mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Menurut teori pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan inovasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya. Ketika UMKM didorong untuk berkembang melalui insentif pajak, mereka dapat berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan karyawan dan teknologi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka di pasar global. Meskipun kebijakan ini memiliki banyak potensi positif, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah efektivitas distribusi bantuan sosial. Dalam banyak kasus, bantuan pemerintah tidak selalu mencapai sasaran dengan tepat. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, ada resiko bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan penghindaran pajak atau bahkan pengurangan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha. Menurut teori pajak optimal, teori tersebut menyarankan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mendorong perilaku penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan negara daripada meningkatkannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan baru ini agar masyarakat memahami tujuan dari kenaikan PPN, serta manfaat dari diskon dan bantuan sosial yang sudah diberikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebijakan PPN, penting untuk kita memahami konteks ekonomi makro di Indonesia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak dari pandemi COVID-19. Inflasi yang meningkat dan ketidakpastian global. Menurut laporan Bank Dunia, pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi masih menghadapi hambatan dan pertumbuhan PDB diperkirakan tidak akan kembali ke tingkat pra-pandemi dalam waktu yang dekat. Dalam konteks ini, peningkatan tarif PPN menjadi 12% dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pemulihan ekonomi. Dampak kenaikan PPN sendiri terhadap konsumsi itu secara langsung akan berdampak pada harga barang dan jasa. Menurut teori permintaan, ketika harga suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut cenderung menurun. Ini bisa menjadi masalah serius bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, seperti retail dan makanan. Dalam jangka yang pendek, konsumen mungkin mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang non-esensial sebagai respon terhadap kenaikan harga. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut dan berpotensi menyebabkan penurunan lapangan kerja. Namun, pemerintah telah mengambil langkah-langkah mitigasi dengan memberikan diskon listrik dan bantuan beras. Ini menunjukkan pemahaman bahwa konsumsi adalah motor penggerak utama perekonomian. Menurut teori multiplier juga relevan di sini. Setiap pengeluaran tambahan oleh pemerintah dapat menghasilkan efek yang berlipat ganda pada pendapatan nasional. Dengan mendukung daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, diharapkan konsumsi tetap terjaga meskipun ada kenaikan PPN. Kebijakan ini juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Diskon listrik dan bantuan beras sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga. Teori keadilan sosial menekankan pentingnya pemerataan dalam distribusi sumber daya untuk mencapai stabilitas sosial. Dengan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan sosial yang bisa saja muncul akibat kebijakan pajak yang lebih tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas implementasinya.
Jika bantuan tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan atau jika ada kebocoran dalam sistem distribusi, maka tujuan awal dari kebijakan ini bisa saja gagal. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sangat penting. Selanjutnya yaitu peran sektor UMKM. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UMKM adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan pengurangan pajak bagi UMKM dengan omset tertentu merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan bisnis mereka di tengah tantangan kenaikan PPN. Menurut teori ekonomi kreatif menunjukkan bahwa inovasi dalam bisnis kecil dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketika UMKM didorong untuk berinovasi melalui insentif pajak dan dukungan pemerintah lainnya, mereka dapat menciptakan produk baru dan memasuki pasar baru. Ini tidak hanya meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kemudian tantangan jangka panjangnya itu meskipun langkah-langkah ini menjanjikan dalam jangka pendek, tetapi tantangan jangka panjangnya tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak yang cukup untuk mendanai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang terlalu tinggi. Teori pajak optimal menekankan bahwa tarif pajak harus ditetapkan pada tingkat yang memaksimalkan pendapatan tanpa mengurangi insentif bagi individu dan perusahaan untuk bekerja atau berinvestasi. Selain itu, ketergantungan pada pajak konsumsi seperti PPN dapat menjadi masalah jika terjadi penurunan konsumsi akibat resesi atau krisis ekonomi lainnya. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendapatan negara menjadi penting agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis pajak. Dampak-dampak terhadap sektor yang terkait terhadap PPN ini yaitu sektor retail dan konsumsi. Kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan akan berdampak signifikan pada sektor retail. Sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan harga dan kenaikan pajak dapat menyebabkan harga barang-barang konsumsi meningkat. Teori permintaan menjelaskan bahwa ketika harga barang naik, konsumen cenderung mengurangi pembelian barang tersebut, terutama untuk barang-barang non-esensial. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengecer dan berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja jika penjualan tidak pulih. Namun, dengan adanya diskon listrik ini dan bantuan beras, pemerintah berusaha untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini penting karena konsumsi domestik menyumbang sekitar 57% dari PDB di Indonesia. Jika daya beli tetap terjaga, diharapkan sektor retail dapat bertahan meskipun ada kenaikan PPN. Sektor selanjutnya yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian juga akan merasakan dampak dari kebijakan ini, terutama terkait dengan distribusi bantuan beras. Dengan memberikan bantuan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung petani lokal. Menurut teori ekonomi pertanian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian ini dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Jika permintaan terhadap beras meningkat karena adanya bantuan sosial, petani dapat merasakan manfaat dari peningkatan harga dan volume penjualannya.
Sektor selanjutnya yang terdampak yaitu sektor UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. Kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya operasional UMKM yang seringkali sudah beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Menurut survei dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 70% UMKM melaporkan bahwa mereka akan kesulitan untuk bertahan jika biaya produksi meningkat akibat pajak baru. Pemerintah perlu mempertimbangkan insentif pajak atau program pelatihan bagi UMKM untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pajak yang baru. Ini penting agar UMKM tetap dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sektor selanjutnya yaitu sektor pendidikan. Kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi sektor pendidikan. Biaya pendidikan seringkali meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup. Jika orang tua harus membayar lebih untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan PPN, mereka mungkin akan mengurangi pengeluaran untuk pendidikan anak-anak mereka. Menurut teori investasi manusia menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa akses pendidikan tetap terjangkau meskipun ada kenaikan biaya hidup. Sektor selanjutnya yang terdampak yaitu sektor kesehatan, di mana sektor kesehatan juga bisa terpengaruh oleh kebijakan ini. Kenaikan harga obat-obatan dan layanan kesehatan akibat PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Menurut teori kesehatan publik, menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat yang buruk dapat berdampak negatif pada produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan subsidi atau pengurangan pajak untuk sektor kesehatan agar masyarakat tetap mendapatkan akses yang memadai. Selanjutnya, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan ini juga sangat penting untuk keberhasilan implementasinya. Dalam konteks ini, teori partisipasi publik juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang efektif mengenai kebijakan PPN baru ini, serta manfaat dari diskon listrik dan bantuan sosial. Melalui forum-forum diskusi seperti survei atau platform digital lainnya, pemerintah dapat mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan ini diterima dan diimplementasikan. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan. Kemudian kita bandingkan ya kebijakan di Indonesia ini dengan kebijakan pajak di negara lain. Untuk memberikan perspektif yang lebih luas lagi, kita dapat membandingkan kebijakan PPN di Indonesia dengan kebijakan pajak di negara lain. Misalnya, banyak negara maju seperti Jerman dan Swedia, mereka menerapkan sistem pajak progresif yang lebih tinggi bagi individu yang berpenghasilan tinggi dan memberikan berbagai insentif bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam hal ini, Indonesia bisa saja belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk merancang sistem pajak yang lebih adil. Di sisi lain, beberapa negara berkembang juga menghadapi tantangan yang serupa dalam menerapkan pajak konsumsi. Misalnya saja India. India menerapkan goods and service tax yang menggantikan banyak pajak langsung dan tidak langsung dengan satu pajak terpusat. Meskipun GST bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak, pelaksanaannya menghadapi tantangan dalam hal administrasi dan pengawasan. Pentingnya teknologi dalam pengimplementasian kebijakan ini, yaitu
Di dalam era digital saat ini, teknologi memainkan peran sangat penting dalam implementasi kebijakan perpajakan. Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan distribusi bantuan sosial. E-government adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi perpajakan serta transparansi dalam pengelolaan dana bantuan. Dengan memanfaatkan big data dan analitik, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan serta memantau efektivitas program-program tersebut. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile untuk distribusi bantuan sosial dapat mempercepat proses penyaluran dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan secara tepat waktu. Meskipun kebijakan ini memiliki potensi positif, tantangan jangka panjang tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian serta daya beli masyarakatnya. Menurut teori ketahanan ekonomi, teori tersebut menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor saja. Pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang yang mencakup pengembangan infrastruktur yang baik, peningkatan akses pendidikan, dan pelatihan bagi tenaga kerja, serta promosi inovasi di sektor swasta. Investasi dalam teknologi hijau dan praktik pertanian berkelanjutan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan ketahanan pangan di masa depan. Kemudian dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian dari kebijakan kenaikan PPN ini menjadi 12% tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang yang perlu diperhatikan. Menurut teori makro, menunjukkan bahwa perpajakan yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan investasi baik dari sektor swasta maupun publik. Jika pelaku usaha merasa tertekan oleh kenaikan pajak, mereka mungkin akan menunda investasi baru atau memperlambat ekspansi bisnis. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pengaruhnya terhadap investasi dari kebijakan kenaikan PPN ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar. Ketika perusahaan tidak yakin tentang beban pajak yang akan mereka hadapi, mereka cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Menurut teori investasi menyatakan bahwa ketidakpastian pajak dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan produktivitas dan inovasi. Untuk menjaga iklim investasi yang sehat, pemerintah perlu menjamin stabilitas kebijakan pajak dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dari dampak kenaikan PPN ini juga terhadap kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan. Jika daya beli masyarakatnya terus menurun akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka kualitas hidup banyak orang bisa terancam. Teori kesejahteraan menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan dan akses terhadap barang dan jasa esensial adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan redistributif yang efektif untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan. Pentingnya komunikasi dan transparansi dalam menerapkan kebijakan ini yaitu menjadi salah satu aspek yang krusial dalam implementasinya, yaitu komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Teori komunikasi publik menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah perlu menjelaskan alasan dibalik kenaikan PPN, serta bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Sosialisasi kebijakan pemerintah juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat umum hingga pelaku usaha. Dalam proses sosialisasi kebijakan ini, forum diskusi, seminar, atau penggunaan media sosial dapat menjadi alat efektif untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan baru ini serta manfaatnya bagi masyarakat. Pengawasan publik yang transparansi dalam pengelolaan dana juga sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program mitigasi lainnya sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pengawasan publik melalui laporan berkala mengenai penggunaan dana bantuan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Tantangan global dan domestik terhadap kebijakan kenaikan PPN ini juga harus dilihat. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global ini seperti fluktuasi harga, komoditas, atau resesi di negara lain dapat juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia secara langsung. Jika terjadi penurunan permintaan global terhadap produk-produk Indonesia, hal ini dapat berdampak pada pendapatan negara dan daya beli masyarakat. Ketimpangan sosial juga menjadi dampaknya, yaitu menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Kenaikan PPN berpotensi memperburuk ketimpangan ini jika tidak disertai dengan langkah-langkah redistributif yang efektif. Kemudian rekomendasi untuk langkah kedepannya berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi untuk langkah kedepannya, yaitu yang pertama ada diversifikasi sumber pendapatan. Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif selain PPN agar tidak terlalu bergantung pada pajak konsumsi. Peningkatan program sosial untuk memperkuat program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan dukungan yang memadai. Inovasi dalam kebijakan pajak juga untuk mengembangkan sistem perpajakan progresif yang lebih adil untuk mengurangi beban pajak bagi kelompok berpendapatan rendah. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja akibat kebijakan baru. Kemudian ada penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan distribusi bantuan sosial. Lebih jauh lagi, langkah pemerintah dalam memperpanjang insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah juga menunjukkan pemahaman tentang pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Dengan memberikan pengurangan pajak bagi UMKM, dengan omset tertentu, pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis kecil yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya inovasi dan investasi dalam mendorong kemajuan ekonomi. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki niat baik, tantangan tetap ada. Implementasi kebijakan harus dilakukan secara transparan dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dari insentif yang diberikan dan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN ini disertai dengan berbagai stimulus merupakan langkah yang strategis yang mencerminkan pemahaman pemerintah tentang dinamika ekonomi saat ini. Melalui pendekatan yang berbasis pada teori kesejahteraan dan teori pajak, serta perhatian terhadap sektor UMKM dan kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhannya, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% disertai dengan diskon listrik dan bantuan beras mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Melalui pendekatan berbasis teori ekonomi yang relevan seperti teori kesejahteraan dan teori pertumbuhan endogen, kita dapat melihat
bagaimana kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif. Pada kesimpulannya, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% disertai dengan diskon listrik dan bantuan beras adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara sambil melindungi daya beli masyarakat. Melalui pendekatan berbasis teori ekonomi yang relevan seperti teori kesejahteraan, teori permintaan, teori keadilan sosial, serta teori pertumbuhan endogen. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan, serta kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa semua program bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan langkah-langkah yang tepat dan evaluasi berkala terhadap dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan, diharapkan kebijakan ini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Analisis yang mendalam mengenai kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi implementasinya maupun dari segi respon masyarakatnya, potensi manfaatnya bagi perekonomian di Indonesia cukup besar jika dikelola dengan baik. Dengan dukungan teknologi dan partisipasi publik yang aktif, pemerintah memiliki peluang untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% disertai dengan diskon listrik dan bantuan beras merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sambil melindungi daya beli masyarakat. Namun, dampaknya terhadap perekonomian jangka pendek dan jangka panjang harus diperhatikan secara serius. Implementasi kebijakan ini harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang efektif agar tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis teori ekonomi yang relevan, serta pemahaman mendalam tentang dinamika sosial ekonomi di Indonesia saat ini, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, melalui inovasi, komunikasi efektif, serta langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien demi kesejahteraan seluruh rakyatnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.